Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nende Nur Anissa, SEMN, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fitro Zahra dengan NIM 232210009. Dengan saya Galuh Afariadi dengan NIM 232210098. Saya Saiful Ilham dengan NIM 232210099. Saya Afridah Hoiriyah dengan NIM 232210100. Yang akan mempresentasikan tentang analisis permintaan yang terdiri dari 4 subbab. 1. Pilihan konsumen terhadap ISO maslahah. 2. Efek berkah pada pilihan optimal. 3. Efek substitusi dan efek pendapatan. Dan yang keempat, analisis elastisitas permintaan. Langsung saja kita masuk ke materi. A. Pilihan konsumen, pendekatan ISO maslahah. Perlu diketahui bahwasanya maslahah dalam konteks ekonomi Islam merujuk pada prinsip yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan manfaat umum dalam ekonomi. Prinsip ini digunakan dalam pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 1. Karakteristik ISO maslahah. Kurva ISO maslahah atau IM menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan maslahah yang sama. Kedua, bentuk kurva ISO maslahah. Kurva IM terdapat dua. Yang pertama, kurva IM dengan kandungan berkah yang setingkat. Dua, kurva IM dengan kandungan berkah yang tidak setingkat. Tiga, kemampuan substitusi antar barang. Terdapat tiga kemampuan substitusi antar barang. Yang pertama, substitusi antar barang menurun jika tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dari tingkat manfaat duniawi. Dua, substitusi antar barang konstan jika tingkat pertumbuhan sama dengan tingkat penurunan manfaat duniawi. 3. Substitusi antar barang meningkat jika tingkat pertumbuhan lebih tinggi dari tingkat penurunan manfaat duniawi. 4. Batasan individu dan etika dalam konsumsi. Terdapat 3 batasan. Yang pertama, kendala anggaran atau budget, yakni bahwa seseorang tidak dapat membeli barang yang dibutuhkan jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan hal tersebut. 2. Kendala israf, yakni larangan adanya tindakan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi suatu macam barang. 3. Mempertimbangkan kebutuhan orang lain, yakni adanya tuntunan Islam agar memperhatikan kebutuhan orang lain seperti kerabat, tetangga, fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Yang kelima, keseimbangan konsumen. Dalam analisis permintaan, keseimbangan konsumen adalah situasi di mana konsumen mencapai keselarasan antara keinginan mereka untuk konsumsi, harga, dan kepuasan. Ini berarti konsumen akan membeli jumlah barang atau jasa yang memberikan manfaat maksimum dengan anggaran yang mereka miliki. Dengan kata lain, konsumen memilih kombinasi barang yang memberikan manfaat tertinggi relatif terhadap harga yang mereka bayar. Keseimbangan konsumen ini mencerminkan preferensi individu dan mempertimbangkan kendala anggaran, kendala israf, serta kebutuhan orang lain. Keseluruhan tujuannya adalah mencapai manfaat maksimal dengan anggaran minimum. B. Efek berkah pada pilihan optimal. Yang pertama itu ada kandungan berkah sangat mempengaruhi preferensi konsumen pada saat akan mengkonsumsi barang. Yang kedua ada pada mulanya konsumen telah mencapai maslahah optimum pada X1, Y1. Kemudian barang X mengalami peningkatan kandungan berkah. Dengan adanya tambahan kandungan berkah pada barang X menyebabkan konsumen lebih menyukai barang X. Perubahan preferensi ini ditunjukkan oleh perubahan bentuk kurva ISO maslahah dari IM0 menjadi IM1. C. Efek substitusi dan efek pendapatan. 1. Efek pendapatan atau income effect. Efek pendapatan mengacu pada perubahan permintaan komoditas yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real konsumen. 2. Efek substitusi atau substitution effect. Efek substitusi berarti efek karena perubahan harga suatu barang atau jasa menyebabkan konsumen mengganti barang yang harganya lebih tinggi dengan barang yang harganya lebih murah. Secara umum, adanya kenaikan harga suatu barang akan memiliki beberapa kemungkinan efek substitusi, yaitu A. Kenaikan harga barang tanpa adanya perubahan kandungan maslahah. B. Kenaikan harga barang disertai dengan penurunan kandungan maslahah. C. Kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan maslahah. D. Analisis elastisitas permintaan. 1. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah perubahan jumlah
kuantitas dari barang yang diminta sebagai akibat dari adanya perubahan harga yang diukur dalam persentase. Analisis elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Elastisitas rata-rata antara dua keadaan atau lebih. B. Elastisitas kondisi permintaan tertentu. 2. Elastisitas pendapatan permintaan. Elastisitas pendapatan permintaan merupakan perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan pendapatan individu. Elastisitas pendapatan permintaan dapat dibedakan terhadap jenis barang. Barang inferior, pendapatan meningkat, permintaan barang menurun. B. Barang normal, barang permintaan sejalan dengan pendapatan. C. Barang superior, barang yang permintaan naik lebih tinggi daripada persentase kenaikan pendapatan. 3. Elastisitas berkah permintaan. Elastisitas berkah permintaan adalah perubahan jumlah barang yang diminta karena adanya perubahan kandungan berkah pada barang tersebut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.